Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan kemampuan sehingga kita dapat menyaksikan video ini lagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Alhamdulillah. Salawat ma'assalam semoga tetap terlimpah tercurahkan kehadiran kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang begitu banyak jasanya yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahiliahan menuju terangnya dinul Islam. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi di episode kali ini. Sebelum kita melanjutkan ngaji kita, mari kita mengirimkan hadiah Al-Fatihah kepada pengarang kitab, yakni Syekh Salim bin Sumair, Syafa'anil Quran bil warakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah pasal. An-niyatu, adapun niat. Qasdu syai'in ialah menyengaja sesuatu. Muqtaronan seraya diikuti bifi'lihi dengan mengerjakan asyai'i wa mahalluha, dan adapun letaknya niat al-qalbu ialah di hati, wa talaffudu, dan adapun melafalkannya biha dengan an-niyatu sunnatun ialah sunnah, wa waktuha, dan adapun waktunya an-niyatu inda ghusli awali juz'in ialah di saat membasuh awal bagian minal wajhi dari wajah atau muka. Jadi yang disebut dengan niat adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Letaknya di mana? Letaknya niat adalah di dalam hati. Adapun hukum melafalkannya niat tersebut ialah sunnah. Contohnya adalah berwudu. Di manakah atau waktunya kapan ketika kita berwudu? Waktunya adalah ketika kita membasuh wajah yang pertama. Disitulah waktunya kita berniat. Adapun letaknya dalam hati, sedangkan kita melafalkan itu ialah sunnah. Wa tartibu, dan adapun tertib alla yuqaddama ialah tidak didahulukan udwun apa anggota alal udwin atas anggota yang lain. Selanjutnya adalah tertib. Tertib ini ialah tidak mendahulukan satu anggota atas anggota yang lain. Jadi enggak yang dahulu harus dahulu, yang belakangan harus belakangan, secara berurutan. Yang dulu didahulukan, yang belakangan dibelakangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah pasal. Al-ma'u, adapun air. Qalilun ialah air sedikit. Wa katsirun, dan air banyak. Fal qalilu, maka adapun air sedikit. Ma ialah air dunal kullataini, yang kurang dari 2 kulah. Wal kathiru, dan adapun air banyak. Kulatani ialah 2 kulah, fa'aktsaro, atau lebih banyak. Wal qalilu, dan adapun air yang sedikit. Watanajjasu, ialah menjadi najis apa al-qalil.
biwuqu'in najasati, sebab tertimpa najis fihi di dalam al-qalil. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah apa al-qalil, wal ma'u dan adapun air, al-kathiru yang banyak. Layatan najasu, ialah tidak menjadi najis apa al-kathiru, ila idza taghayyara, kecuali ketika berubah ta'muhu, apa rasanya al-kathir, au launuhu, atau warnanya al-kathir, au rijhuhu, atau baunya al-kathir. Ya, jadi air itu ada dua macam. Satu, air yang banyak, dan juga air yang sedikit. Apakah yang disebut dengan air banyak? Air yang lebih dari 2 kolah. Apakah air yang sedikit? Air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Apakah yang dimaksud dengan 2 kula? 2 kula itu adalah, kalau dihitung liter, 216 liter. 216 liter. Kalau mau dibikin kubangan, berarti kubangan itu ukurannya 60 lebar, 60 panjang, dan 60 dalam. Itu ukuran 2 kula. Jadi kalau air itu kurang dari ukuran itu, maka disebut dengan air yang sedikit. Kalau air lebih dari itu atau ukurannya tadi 216 liter, berarti 2 kula. Atau lebih daripada itu berarti lebih daripada 2 kula. Nah, adapun air yang sedikit, ketika kejatuhan najis, walaupun airnya itu tidak berubah warna, rasa, dan baunya, maka air tersebut tetap dihukumi najis. Karena apa? Karena air itu sedikit. Bagaimana dengan air yang banyak? Kalau air yang banyak kemudian kejatuhan najis, akan tetapi airnya tidak berubah warna, rasa, dan baunya, maka air tersebut tetap dihukumi suci. Walaupun bangkai kerbau sekalian yang jatuh ke dalam air tersebut, tapi airnya tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan tidak berubah bau, maka tetap dihukumi najis. Misalnya ada air yang banyak, hanya berubah salah satu, berubah warnanya saja, rasanya tetap, warnanya tetap, baunya tetap, tapi warnanya yang berubah, tetap dihukumi najis. Ya, begitupun seterusnya. Apabila hanya berubah baunya saja, warna dan rasanya tidak berubah, tetap dihukumi najis. Gitu ya. Itu air yang banyak dan air yang sedikit. Dan apakah yang dimaksud dengan najis? Najis itu menurut mazhab Imam Syafi'i ada 7. 1, ialah segala yang keluar dari lubang depan maupun lubang belakang, baik manusia maupun hewan. Ya, jelas ya, lubang depan berarti berupa air pipis, lubang belakang berupa buang air besar. Baik dari manusia maupun dari hewan tetap dihukumi najis. Yang kedua adalah muntah, baik dari manusia maupun hewan tetap dihukumi najis. Apapun bentuknya, mau kuning, mau hijau, mau biru, mau hitam, tetap dihukumi najis karena itu muntahan. Yang ketiga adalah darah segar maupun busuk dari hewan maupun dari manusia, maupun hewan. Darah segar maupun darah busuk. Darah segar berarti ya darah yang barusan keluar. Kalau darah busuk berarti ya nanah, itu darah busuk. Tetap najis hukumnya, baik dari manusia maupun hewan. Yang keempat ialah bangkai dari hewan yang tidak disembelih. Ini hukumnya najis, baik hewan itu halal maupun tidak halal, tapi tidak disembelih, maka hukumnya adalah najis. Ya. Yang kelima adalah anjing, najisnya anjing dan keturunannya. Ini juga dihukumi najis. Andaikan ada anjing kemudian kawin dengan kambing, punya anak sapi, tetap dihukumi najis karena anjing dan keturunannya itu najis. Yang keenam adalah babi.
Ya, babi dan keturunannya. Ada babi kawin sama ayam, jadilah kambing. Ya, kambingnya tetap najis. Baik dari seluruh tubuhnya, semuanya najis. Anjing dan babi seluruh tubuhnya adalah najis. Yang terakhir adalah yang nomor 7, yakni khomer. Khomer mau di model apapun tetaplah najis. Ya, barang najis mau dicampur dengan apapun tetap najis. Ya, najis ada 7. Saya ulangi. 1, yakni yang keluar dari lubang depan maupun belakang baik manusia dan hewan. Yang kedua adalah muntah baik manusia dan hewan. Yang ketiga adalah bangkai, baik hewan itu halal ataupun haram, yang tidak disembelih dan menjadi bangkai tetap dihukumi najis. Yang keempat adalah anjing dan keturunannya. Yang kelima adalah babi dan keturunannya. Yang keenam adalah khomer. Yang ketujuh apa tadi? Ya, saya lupa sampai. Yang ketujuh adalah darah. Ya, nggak berurutan nggak apa-apa ya. Yang penting itu. Yang 7. Jadi selainnya itu tidak najis. Jadi ludah itu najis tidak? Tidak, karena itu bukan muntah. Yang keluar dari kemaluan dari lubang depan maupun belakang ada pengecualian satu. Kalau keluar dari lubang depan dari kemaluan, yakni mani, itu tidak najis. Tapi lain dengan madhi tetap najis. Kemudian pengecualian hewan tadi, bangkai hewan, pengecualiannya adalah ketika hewan itu disembelih, hewan halal yang disembelih, maka itu tidak najis. Tetapi hewan yang haram walaupun toh disembelih tetaplah najis. Menjadi bangkai tetaplah najis. Nah, seperti itu pembahasan kali ini. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.